Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Johan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tentang analisis kesesuaian lahan dan daya dukung ekowisata mangrove di kawasan mangrove Muara Bungku, Kalimantan Barat. Yang pertama terdapat terdapat kawasan mangrove Muara Bungku di Kabupaten Bogor Kalimantan Barat ini memiliki ekosistem mangrove yang sangat luas, karena daya dunia ini serta kondisi lingkungan yang mendukung pengembangan ekowisata. Pengembangan ekowisata di kawasan ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung upaya konservasi mangrove. Namun, agar manfaatnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, diperlukan analisis kesesuaian lahan dan daya dukung kawasan sebagai dasar dalam perencanaan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sadar Waliullah di Kabupaten Bagian nomor 4. Di sini ada tujuan pemilihan kami ada 3, yaitu menentukan kesesuaian lahan, menghitung daya dukung kawasan, dan juga memberikan rekomendasi pengelolaan yang tepat. Next. Oke, di sini ada lokasi yang dimana kita tutupan lahan Kabupaten Bogor. Ini kawasannya bersatu hutan lindung di wilayah estuari, yaitu tertutup atau tenang dengan pasang surut di harian tunggal selisih 1,3 sampai 1,7 meter. Selanjutnya jenis kegiatan di sini ada nama kegiatan, wilayah kegiatan, wilayah kebun sawit dan sektor unggulan yaitu perikanan dan kelautan, kehutanan dan mangrove serta ekowisata pesisir. Selanjutnya, kenali tentang awal yaitu kondisi geofisik dunia. Yang pertama untuk morfologi dan hidrologi, estuari tertutup dan tenang, pasang surut harian tunggal selisih muka airnya 1,3 sampai 1,7 dengan situasinya yaitu untuk data pasang surutnya, sumbernya diambil dari data sumber dari stasiun meteorologi Mariana, yaitu dengan pasang tertinggi yaitu 0,2 meter dan surut terendah 0,3 meter. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi ekologis, di mana luas lahan mangrove total 3.695,85 hektar area dengan lebih dari 3 jenis spesies mangrove dominan, dan untuk jenis fauna yang terdapat di daerah tersebut yaitu ada bekantan. Untuk yang mendominasi ada Rhizophora apiculata dan Buira gymnorrhiza. Next. Lalu di sini ada kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan di mana masyarakat ini secara umum berprofesi sebagai nelayan dan petambak sebagai mata pencarian utama. Lalu untuk tantangannya yaitu alih fungsi lahan dan pemanfaatan mangrove yang berpotensi menekan ekosistem. Lalu ada peluang yaitu pengembangan ekosistem mangrove didukung oleh RPJMN tahun 2020-2024 melalui program rehabilitasi mangrove dan pembangunan ekonomi biru atau blue economy. Selanjutnya ini ada rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bogor. Pusat hutan itu memberikan perlindungan hukum, namun implementasinya dilakukan masih lemah. Ekosistem berbasis komunitas lokal berpotensi menjadi instrumen sekaligus untuk konservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya untuk metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan melakukan survei lapangan, sampling mangrove, pengolahan citra satelit, analisis kesesuaian lahan, kemudian dilakukan analisis daya dukung kawasan atau DDK. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian ada 4, yang pertama survei lapangan, kemudian sampling mangrove, wawancara, dan juga pengolahan citra satelit. Lalu di sini ada parameter kesesuaian ekowisata mangrove, yang dimana ketebalan mangrove ini untuk skornya sangat sesuai. Lalu ada kerawatan mangrove yang 100 kali meter kubik itu 15 sampai 25. Lalu untuk jenis mangrove-nya dia sangat sesuai. Lalu pasang surutnya itu sangat sesuai juga. Lalu ada objek wisata, biota itu ada ikan, udang, kepiting, reptil, burung, satwa, dan khas endemik langka. Next. Kemudian parameter yang kami gunakan yang pertama yaitu ketebalan mangrove. Nah, untuk ketebalan mangrove itu sendiri berdasarkan jurnal yang kami ambil itu dia menggunakan analisis citra satelit Landsat 8 oli, di mana berbasis spasial. Kemudian data mentah tersebut kita koreksi geometrik dan juga biometriknya untuk meningkatkan kualitas citra. Kemudian bentukan mangrove diinterpretasikan untuk menentukan ketebalan mangrove, di mana dibuat transek garis tegak lurus dari bibir pantai menuju ke kawasan mangrove-nya. Kemudian hasil interpretasi diverifikasi
verifikasi melalui ground check dan validasi lapangan. Lalu di sini ada parameter yang kedua yaitu kerapatan mangrove, yang dimana cara pengambilannya data itu yang pertama pengamatan di setiap stasiun menggunakan plot kuadrat 10 kali 10 meter kubik dan 5 kali 5 meter kubik untuk kategori pancang. Lalu menghitung jumlah individu mangrove dalam setiap plot, lalu menghitung rata kerapatan pohon dan pancang per 100 meter kubik. Data dikumpulkan dari 13 stasiun pengamatan yang tersebar merata di kawasan Muara Bumbu. Selanjutnya untuk parameter ketiga yaitu jenis mangrove. Cara mengambilnya yaitu pertama mengidentifikasi jenis mangrove dalam setiap plot dalam sektor grid, metode jelajah dan survei lapangan untuk semua stasiun, kemudian menghitung rata kerapatan yaitu per 100 meter kubik. Untuk ini jenis mangrove yang ditemukan di wilayah publiknya. Untuk parameter jenis mangrove sendiri itu memiliki beberapa tiga, yaitu kawasan Pelaku memiliki 5-7 jenis mangrove pada setiap total landscape sehingga memperoleh skor 2-3. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan mangrove Pelaku termasuk kategori sesuai hingga sangat sesuai untuk pengembangan ekowisata. Sebenarnya setelah parameter langsung dulu. Di sini kan pengambilannya yaitu pertama pengukuran saat survei lapangan, kemudian ramalan berat 1 sampai 31 Januari tahun 2012. Sudah diterapkan selanjutnya itu adalah tunggal. Kemudian untuk ispan surut atau termasuk surut dengan yang tertinggi 8 dan surut terendah 24. Sebenarnya ini parameter 5 objek Jota. Di sini untuk cara pengambilannya yaitu observasi langsung dan juga wawancara. Dan juga ada objek-objek lain seperti itu saja, moluska dan lain-lain. Selanjutnya ini merupakan perhitungan untuk analisis kesesuaian lahan, yaitu dengan formula indeks kesesuaian wisata atau IKW. Tahapannya melalui analisis SIG, yaitu pertama mendeliniasi batas kajian, kedua analisis spasial, ketiga basis data terpadu, 4 dilakukan scoring dan pengukuran, kelima yaitu overlay parameter. Kemudian hasil analisis kesesuaian lahan di mana ada 3 yaitu sangat sesuai dan tidak sesuai. Untuk sangat sesuai 36,8%, kemudian untuk yang sesuai 63,2% dan untuk yang tidak sesuai sejumlah 12,8%. Di sini ada tujuan lahannya yang dimana sebanyak 82% kawasan tergolong sesuai untuk pengembangan ekowisata mangrove. Untuk ketebalan dan kerapatan mangrove menjadi faktor utama yang membedakan kategori S1 dan S2. Zona S2 berpotensi meningkat menjadi S1 melalui rehabilitasi dan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Selanjutnya ini untuk analisis daya tugas kawasan. Untuk parameternya terpanjang area yang kita dapat dimanfaatkan, unit area wisata mangrove, potensi ekologis pengunjung, waktu yang disediakan dan waktu yang dihabiskan pengunjung. Ini terdapat kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya sendiri, kawasan mangrove Muara Bumi memiliki tutupan mangrove seluas 3.695 kepala 5 hektar dan potensi tinggi untuk pengembangan wisata. Kemudian 82% itu tergolong sesuai hingga sangat sesuai, terdiri atas 1,33298 hektar itu S1 dan 2,28499 hektar itu termasuk S2. Kemudian untuk potensi ekowisata itu didukung oleh kondisi mangrove yang luas dan lebat, kalimantan dan biota serta landscape pesisir yang menarik. Dari pengawasan mencapai 2.035 pengunjung per hari. Untuk rekomendasinya sendiri itu membatasi jumlah pengunjung sesuai daya dukung kawasan untuk menjaga kelestarian ekosistem, kemudian menetapkan area kategori S sebagai zona konservasi, kemudian mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat dan fasilitas yang ramah lingkungan. Berikut merupakan daftar peserta yang kita gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.